Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di yang kedua. Jadi tadi saya upload video saya, kemudian ada yang mengatakan pakai Google Classroom. Oke, nanti kita bandingkan. Saya coba nanti buat bagaimana Google Classroom itu berjalan. Tapi kita fokus dulu karena sekarang tadi saya sudah memberikan iklannya itu tentang psikologi ini. Maka kita coba berdiskusi bagaimana penggunaan psikologi ini. Oke teman-teman, diawali psikologi ini adalah ketika kita belum memiliki akun sama sekali, ada dua jenis, ya ada tiga sebetulnya yang bisa kita daftarkan diri kita itu adalah sebagai instructor, sebagai student, atau sebagai parents. Ini sebagai instruktur atau dalam hal ini sebagai dosen atau sebagai guru. Kalau student sendiri itu adalah sebagai siswanya gitu ya, atau yang ditutorkan. Sedangkan parent itu sebagai orang tua. Oke, teman-teman semua bisa terserah daftar sebagai apa, tapi pada dasarnya kalau saya sarankan ketika teman-teman itu adalah seorang guru atau sebagai dosen, teman-teman dan teman-teman juga itu adalah sebagai seorang siswa, misalkan saya adalah siswa, eee, misalkan sekolah gitu ya, pasca sarjana, kemudian ada dosen saya juga menggunakan psikologi ini, saya sarankan itu tetap menggunakan instructor. Karena perbedaan antara instructor dan student, kalau instruktur itu bisa membuat satu material, tetapi student itu tidak bisa membuat material. Instruktur bisa masuk kelas, tapi student juga bisa masuk kelas. Bedanya hanya dua-duanya ini bisa masuk kelas, tapi tidak bisa membuat material kalau student. Dan langkah pertama ketika mendaftar sederhana sebetulnya teman-teman. Itu hanya sudah ada lagi saya. Jadi sign up-nya tadi saya langsung ini sih. Sederhana sebenarnya teman-teman, hanya memberikan eh apa ya? Nama dan sebagainya. Oke, kita masuk saja ke bagian bagaimana sih kita mainannya gitu ya. Dalam hal ini saya sudah memberikan dua jendela. Ada jendela di sini, saya jendela kalau teman-teman lihat di sini tugas SAP ini adalah saya sebagai student di sini. Saya sebagai siswa, kalau ini saya sebagai guru. Oke, sini bedanya ujungnya sini nih. Ini saya sebagai guru. Kalau yang tampilan jendela lain saya gunakan Internet Explorer, saya menggunakan siswa. Nah, pertama-tama yang perlu kita pikirkan adalah kita membuat kelas tentu saja. Nah, kelasnya sendiri itu biasanya kita katakan sebagai kursus lah. Nah, kelas kursus ini bagaimana cara membuatnya? Itu kita klik my course atau kita ketik kursus gitu ya. Di ujung kanan ini, nih perhatikan di ujung kanan kita klik my course ini. Kemudian di sini ada join, kemudian ada create. Kalau join itu artinya kita masuk dalam kursus yang sudah ada. Tapi kalau create itu artinya kita membuat kursus. Nah, ketika kita membuat kursus, kita coba klik ya. Dalam hal ini kita kelas virtual kita lah ya. Kita klik class name-nya adalah kelas PJJ. Oke. Nah, kemudian di sini dari kelas PJJ, section, kalau tadi course name. Kalau section itu mirip, biasanya kalau kursus itu kan ada sesi 1, ada sesi 2, sesi 3. Nah, dalam hal ini kalau kita punya kelas, apa ya? Mungkin semester kali ya, ada semester genap, semester ganjil, tahun akademik kapan gitu ya. Misalkan saya kelas PJJ, karena sekarang kita masuk di bulan Maret, mungkin itu jadi genap. Sudah ada di sini. Genap dengan tahun akademik 1920. Teman-teman bisa mengganti semuanya itu, bebas. Nah, kemudian di sini ada subjek area, teman-teman. Subjek area ini ada kita pilihannya, dalam hal ini kita pilih teknologi lah ya. Tapi tergantung dari kelas teman-teman nanti yang mau dibuatnya itu seperti kelas apa gitu sebetulnya. Dan ini nggak terlalu jadi hal yang terlalu riskan sih sebetulnya gitu ya. Nah, level sendiri ada undergraduates, ada graduates. Saya sendiri seperti di sini saya katakan non saja gitu ya.
Atau kalau teman-teman mau ini sebagai kelas mahasiswa misalkan undergraduate atau kelas mahasiswanya graduate terserah. Oke, kita buat sebagai kita create kelas. Nah, apa yang dilakukan ketika kita sudah mencapai kelas PJJ ini? Nah, kelas PJJ ini kalau kita sudah terdapat kelas ini dengan keterangannya, ada beberapa hal ini masih kosong, beberapa hal yang perlu saya berikan dulu ya. Jadi ada beberapa sub menu bar sebelah kiri, itu ada material, ada update, ada gradebook dan sebagainya. Sedangkan menu bar di atas itu ada upgrade, courses, groups, dan resources. Saya jelaskan sedikit dulu yang di atas tadi saya lupa. Groups itu bedanya apa ya? Grup itu seperti ada kelas A, kelas B kita satukan sebagai kelas unggulan misalkan atau kelas apa gitu. Sedangkan kalau kursus itu memang berbicara kita mengadakan kursus gitu, ada kelas kursus di kursusnya gitu. Kalau groups lebih ke arah grupnya. Kalau resources itu lebih ke arah sumber daya yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita, misalkan PDF kita, kemudian PPT dan sebagainya. Walaupun sebetulnya dia bisa ngambil dari luar. Tapi lebih cepat memang tinggal ngupload aja sih sebetulnya. Karena diberikan jatah di sininya. Oke, kita balik ke kelas PJJ ini. Nah, di kelas PJJ ini ada beberapa tadi teman-teman. Pertama materials. Nah, materials ini itu isinya adalah seperti ini, ada di bayang-bayang ini mungkin kelihatan ya. Ada misalkan unit 1, unit 2 ada dalam satu folder, atau dalam diskusi, atau dalam penugasan PR, atau kuis, pemberian ulangan kuis dan sebagainya, bisa dinyatakan sebagai kuis. Nah, kemudian ada nanti lebih lengkapnya akan saya berikan juga sih teman-teman. Kemudian ada updates. Ini mirip banget dengan ketika kita mengupdate di sosial media kita. Mengupdate status di sosial media. Kita misalkan katakan selamat datang di kelas PJJ. Silahkan membaca panduan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini ketika kita mengklik updates, maka nanti akan ada di recent activities dari para mahasiswa atau dari para siswa. Nah, kebetulan siswanya di sini kita langsung ke members dulu ya. Di members sisanya belum ada gitu ya, hanya ada saya. Kita coba, ini adalah akses kode. Nah, akses kode itu apa sih? Akses kode itu adalah bagaimana kelas tersebut atau siswa itu masuk ke kelas tersebut. Nah, kelas tersebut itu misalkan saya coba ini ya, saya Ctrl C, saya copy ke tadi akun siswa. Ini akun siswa saya gitu ya. Kita klik kursus, kemudian kursus saya. Nah, di sini bedanya kalau siswa tidak ada create kursus. Dia hanya join saja, sifatnya hanya ikut saja gitu. Nah, kita masuk, akses kode, kita berikan, kita join. Oke, you have successfully joined the courses. Katanya kursus apa ya tadi? Saya lupa. Oh, PJJ ya. Ini kelas PJJ di sesi genap 1920. Oke, kalau kita lihat, ya masih tidak ada sebetulnya. Tidak ada apa-apa di sini. Kalaupun kita lihat di sini, updatean itu bukan dari saya ya, tapi dari siswa gitu, bukan dari dosennya. Nah, oke. Nah, sekarang, di sini juga ada sih dari sayanya nih. Ya, selamat datang. Misalkan kita kasih komentar ya. Terima kasih. Misalkan, terima kasih atas panduannya. Titik, misalkan kita posting bales. Ya, kemudian kita bisa beri like juga di sini. Dan nanti di sini members kita kalau kita refresh ya pasti sudah ada gitu ya. Oke. Dan sebetulnya ada satu lagi lonceng yaitu notifikasi ya. Nah, notifikasi ini dia memberikan notifikasi bahwa kita itu nanti dapat reply gitu ya di updatean kita. Dan di sini bahkan ada satu update kelihatan gitu ya, ada satu notifikasi bahwa tadi siswa saya ya sedang membalas gitu. Oke.
Nah, kemudian ada gradebook. Gradebook itu digunakan untuk rapot ya, rapot siswa kita sendiri. Kemudian di sini ada grade setup. Kemudian di sini grade setup sendiri ya kita setting gitu ya, setting tentang scale dan sebagainya. Insyaallah nanti saya berikan ini satu persatu. Kalau badge ini lebih kayak memberikan penghargaan ya, siswa yang sering datang perfect gitu ya, kemudian yang sering mengerjakan dan sebagainya. Kemudian kalau attendance itu adalah kehadiran. Ada 4 lah malah kehadiran itu yang diakui. Kalau checklist kita berikan langsung checklist, dia hadir, dia tidak hadir, dia datang terlambat, dia di pengecualian boleh masuk walaupun datang terlambat atau present. Kalau hal ini berarti sekarang dia present, kemudian kita tinggal save change. Hari ini berarti dia adalah hadir. Oke, itu dari saya untuk video sekarang, karena video berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana ini ada kita meng-add material sebagai seorang guru atau sebagai seorang tutor. Ada beberapa fitur. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.